Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan nawaitu an a'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Kita niatkan juga mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan husnul khatimah, ditetapkan sebagai hamba Allah yang husnul khatimah. Karena kaitannya luar biasa sekali dengan apa yang sedang kita kaji tentang ar-raja wal khauf. Ar-raja itu dalam bahasa Indonesia artinya harapan atau berharap pada Allah. Dalam sebuah makalah, la raja'a illallah ma lana qasdun siwa. Tidak ada harapan yang pantas kita sandarkan kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-khauf artinya adalah takut, cemas terhadap apa yang akan menimpa kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini harus imbang bagi kita. Kebanyakan orang Islam, seorang mukmin harus imbang. Ketika kita mengerjakan berbagai macam amal-amal kebaikan, kita berharap dengan itu Allah bisa melimpahkan, mencurahkan rahmat kepada kita, memberikan kita pahala yang Allah janjikan. Dan dengan rasa cemas, rasa takut kita akan siksa Allah, bisa mencegah kita, menghalangi kita dari berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin sudah disinggung bahwasanya kondisi manusia itu ada tiga secara umum. Yang pertama adalah hamba yang sudah taubat pada Allah, kemudian taubatnya itu menghantarkan dia untuk selalu taat pada Allah, sehingga rasa harapnya kepada Allah berubah menjadi rasa rindu dan rasa kangen kepada Allah, dan rasa takutnya berubah menjadi penghormatan dan keagungan, mengagukan Allah seagung-agungnya. Kemudian kondisi orang yang kedua adalah umumnya kita, di mana kadang kita terpeleset berbuat salah, kadang lagi rajin, kadang ada malasnya. Maka kedua-duanya harus imbang. Peperangan sejati yang terjadi sebenarnya di dalam diri kita adalah bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita. Ada sebuah hadis, walaupun katakan hadis dhaif, ketika sudah pulang, Rasulullah sudah pulang dari perang Badar, beliau bersabda, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya, Rasulullah, bukankah kita telah pulang dari perang Badar yang dimana kita ini 300 orang melawan orang-orang kafir Quraisy 1000 orang, dan kita nggak bakal, logika kita, para sahabat mengatakan logika kita nggak bakal menang. Bagaimana bisa menang melawan 1000 orang, kita 300? Tapi dengan izin Allah menang. Malah Rasulullah bersabda, kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Akhirnya bertanya para sahabat, wa jihadul akbar ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan perang yang lebih besar? Jihadun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu.
mengendalikan hawa nafsu. Dan itu akan terjadi sepanjang kita hidup. Dan luar biasa akibatnya. Orang yang berjuang di jalan Allah, berperang, jihad, ketika kalah, meninggal, matinya mati syahid. Akan tetapi kita berperang dengan hawa nafsu kita kalah, maka menjadi su'ul khatimah. Maka itulah yang dikatakan sebagai perang yang lebih besar, memerangi ego kita, memerangi kesombongan kita, memerangi ujub kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Sama ketika kita bangun sholat subuh, itu antara dua, yang kita perangi antara dua. Pertama adalah perang bagaimana kita bisa bangun, mengalahkan rasa kantuk yang berat, adalah memerangi setan yang mendukung hawa nafsu, sehingga kita bisa mengalahkan 3 ikatan setan tadi. Rasulullah pernah bersabda, manusia itu ketika tidur diikat sama setan itu 3 ikatan, kaki, badan, kepalanya. Ketika dia mendengar azan kemudian dia bangun, matanya melek tapi belum bangkit, berarti masih diikat nih ini. Ketika dia mulai jenggelek, dia bangun duduk, lepas ikatan yang satunya. Tinggal 2 ikatan, badan dan kakinya. Setelah yang kedua kan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Kemudian bangkit, lepas ikatan keduanya dan berjalan menuju kamar mandi, lepas. Ciri-ciri Allah sayang begitu. Tiba-tiba jam 3 bangun, rasanya pengen pipis. Bangun sudah. Bangun kamar mandi, pipis. Kata Allah, ya bangun, segera sholat tahajud. Katanya punya hajat, punya keperluan yang mendesak. Dan kita antara setan dan hawa nafsu. Itulah yang namakan perang besarnya tadi. Kemudian bagaimana cara mengendalikannya? Berbanyak puasa. Salah satu jalan caranya ada berbanyak puasa. Dan puasa ini ibadah yang luar biasa. Ibadah yang melatih komitmen kita. Karena puasa itu ibadah antara dia dengan Allah. Saya mau puasa Allah. Bayangkan waktunya panjang, dari mulai subuh sampai maghrib. Maka kita kadang kalah, kadang menang sepanjang hidup. Lalu bagaimana supaya kalahnya nggak terlalu sering? Jadi antaranya adalah dengan melaksanakan berbagai macam amal-amal, ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah golongan manusia yang selalu dikalahkan oleh hawa nafsunya. Maka yang harus dimenangkan adalah rasa khaufnya harus lebih tinggi daripada rojaknya. Rasa takutnya akan siksa Allah harus lebih tinggi daripada harapan mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wa alaika, dan hendaknya kamu idza takallanta fil raja'i ma'al amati bil iqtisad ala dzikr raja' al muqayyad. Idza takallanta, jika engkau berbicara, ngobrol, fil raja'i, tentang bab raja, tentang harapan, ma'al amati, bersama orang-orang yang awam,
bil iqtisari, maka hendaknya dibatasi. Ala dzikri raja'il muqayyad, dibatasi hanya sebatas tentang zikir, tentang menyebut tentang roja al muqayyad, menyebut, membicarakan tentang harapan yang tergantung, yang terbatas. Ini anjuran dari Al-Habib As-Sayyid Asy-Syarif, bahwasanya ketika kita ngobrol dengan orang, bercakap-cakap tentang roja, tentang harapan Allah, harapan pada Allah, ampunan Allah, kemudian janji-janji Allah yang luar biasa, maka jangan kebablasan. Membahasnya cukup membahas tentang harapan Allah al-muqayyad, yang tergantung. Maksudnya bagaimana? Bahwa antadzkuru al-wa'du al-jamil wa thawabul jazil al-mutawaqqafu ala fi'il hasanat wa tarkis sayyi'at. Nah, maksudnya seperti itu. Adalah apa itu dzikr roja al-muqayyad? Harapan yang tergantung, yang diikat. Ikat dengan apa? Yaitu yang namanya roja muqayyad adalah, yaitu engkau menyebutkan, menjelaskan tentang al-wa'dul jamil, janji-janji Allah yang indah, wa thawabul jazil, dan pahala-pahala Allah yang banyak, al-mutawaqqafu ala fil hasanat, yang sesuai, itu semua akan didapat sesuai dengan ala fi'il hasanat, berdasarkan perbuatan kebaikan-kebaikan kita, perbuatan-perbuatan baik kita, wa tarkis sayyi'at, dan meninggalkan keburukan-keburukan kita. Cukup itu saja. Apa maksudnya? Agar orang itu tetap rajin beribadah, mengharap pahala dari Allah, pahala yang banyak dari Allah, mengharap janji-janji Allah yang indah, yang bisa kita capai dengan sebab kita, tindakan kita, perilaku kita sesuai dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga semua kebaikan kita, rahmat Allah yang luas, janji Allah yang banyak itu sesuai dengan kebaikan-kebaikan kita. Semakin banyak kita taat pada Allah, semakin banyak Allah memberikan rahmat, pahala kepada kita. Itu namanya ar-raja al-muqayyad. Dalam kata mahfudhat itu, biqadril qaddi tanalu ma tamanna. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntungan. Ini yang namanya dzikri ar-raja al-muqayyad. Kalau bahasa mahfudhatnya, biqadril qaddi tanalu ma tamanna. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntungan. Semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin taat kita pada Allah, maka semakin besar pula harapan kita mendapatkan rahmat dari Allah, pahala yang besar dari Allah. Jangan melebar ke sana kemari. Wahdhar an tukhawwidhu ma'hum fi raja'il mutlaq. Wahdhar, dan janganlah sampai an tukhawwidhu ma'hum fi raja'il mutlaq. Dan hati-hatilah untuk menjelaskan kepada mereka tentang roja mutlak. Kalau tadi muqayyad, kalau ini mutlak. Bahwasanya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, mutlak sudah. Apa contohnya roja mutlak itu? Dalam Al-Fatihah surat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu Allah zat yang Maha Pengasih, tanpa pilih kasih. Itu mutlak sudah. Allah zat Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Itu mutlak. Artinya apa? Mau yang muslim, mau yang kafir, mau yang taat, yang memaksiat, Allah kasih. Sama. Dikasih nafas, dikasih rizki. Itu mutlak. Kalau Ar-Rahim,
Allah adalah zat yang maha penyayang, yang rasa sayangnya khusus untuk orang-orang yang beriman, yang muslim saja, yang kafir nggak dapat. Kapan ini berlaku? Ar-Rahim itu akan berlaku nanti ketika baik di dunia, wabil khusus di akhirat. Ketika orang-orang kafir masuk neraka, maka orang-orang Islam ini akan Allah masukkan ke surga. Dan yakinlah keislaman kita, keimanan kita pada Allah nggak bakal rugi. Jaminan dari Allah, pasti orang muslim itu masuk surga. Kembali lagi, ar-raja mutlak. Jangan sampai membicarakan ar-raja mutlak pada orang-orang yang awam. Kenapa? Wadzalika mithlu an taqula al-hamdu yudhnibu wa rabb yaghfir. Yaitu wadzalika, yaitu misla antaqula al-abdu yudhnibu wa rabb yaghfir. Seperti engkau mengucapkan al-abdu yudhnibu, hamba itu berbuat dosa, wa rabb yaghfir, Allah itu maha pengampun. Walawala adzunub lama dhahara wa afullahi. Walaulah adzunub, kalaulah bukan karena adanya dosa, lama dhahara afullahi, maka tidak akan muncul adanya ampunan Allah. Wa hilmihi, dan maha halimnya Allah. Ini namanya raja mutlak. Contohnya adalah engkau mengucapkan hamba itu pasti berdosa, tapi Allah itu maha pengampun. Dan kalau tidak ada dosa, maka tidak akan muncul ampunan Allah dan maha lembutnya Allah. Wa ma dzunubul awwalina wal akhirina fi si'ati rahmatillahi illa kanafsatin fi bahri lujjin. Dan tidaklah dosa-dosa orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang nanti fi si'ati rahmatillahi, dibanding luasnya rahmat Allah itu, illa kanafsati fi bahri lujjin, kecuali seperti tetesan air di atas di samudra yang luas dan dalam. Ini raja mutlak, harus dijelaskan kepada orang awam sedetail mungkin. Kalau enggak, nanti mereka akan terpedaya. Maksudnya bagaimana terpedaya? Allah maha ampun, tenang aja lah. Akhirnya mereka israr alal maksiyah. Mereka tetap bergelimang dalam maksiyah, karena tidak mengetahui yang namanya roja al-muqayyad. Kalau bahasa kitanya adalah hukum kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Memang Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa akhirul khata'in at-tawwabin. Seluruh anak cucu Adam itu bersalah, berdosa. Wa akhirul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah atau berdosa, at-tawwabina, adalah mereka yang bertaubat. Lama dhahara afullahi wa halmihi wa ma dzunubul awwalin. Dan ini menggambarkan tidaklah dosa-dosa orang-orang yang terdahulu dari zaman Nabi Adam dikumpulkan sampai nanti orang-orang yang akhir zaman, dosa-dosanya dikumpulkan semua, dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah SWT, itu seperti setetes air di lautan samudra yang luas dan dalam. Maksudnya adalah ampunan Allah itu, rahmat Allah itu lebih luas sekali. Dan ini harus kita jelaskan. Jangan sampai mereka, orang awam tadi, akhirnya terpedaya dan gampang digelincirkan. Dzalika hadzal kalam. Dzalika wa hadzal kalam haqqun. Itu semua perkataan tadi, ucapan tadi tentang luasnya rahmat Allah dibanding dengan
dosa-dosanya orang dari awal sampai akhir itu adalah benar. Walakinnahu yadhurru bil 'amati, akan tetapi ada bahayanya bagi orang-orang yang awam. Warubama aghrahum bi rukubil ma'asi fatakunu anta sababu fi dzalika. Bisa jadi orang awam ketika mendengarkan itu mereka akan terpedaya untuk tetap berbuat maksiat. Fatakunu, dan itu menjadi anta sabab fi dzalika, menjadi sebab orang itu berbuat seperti itu karena apa yang kamu sampaikan. Kita menjadi sebab orang itu berbuat maksiat karena menyampaikan. Dan kita banyak sekali sering mendapati potongan-potongan video di YouTube bagaimana yang pendek, yang isinya luar biasa bagi orang seperti kita, bisa menjadi bahaya. Banyak sekali kayak semacam sholat itu nggak wajib bagi orang-orang yang sudah mencapai derajat ma'rifatullah. Ini perkataan ini kalau didengar orang awam bahaya. Atau perkataan-perkataan yang lain tentang sesuatu yang harus diterangkan secara detail. Kayak namanya roja mutlak ini. Iya, Allah maha luas rahmatnya. Ampunan Allah maha luas. Tapi bagi siapa? Ada firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ada firman Allah seperti itu. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Tapi ada ujungnya, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Man yatubu, siapa yang orang bertaubat. Bagi orang yang bertaubat. Kalau nggak taubat, mana Allah ampuni. Terus taubatnya yang bagaimana? Maka firman Allah yang lain, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan bertaubatlah kepada Allah kalian semua dengan sebenar-benar taubat atau taubat nasuha. Maka mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemampuan, Allah berikan kita untuk taubat nasuha sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Ini keterangan tentang roja dan khauf ini luar biasa. Harus detail, harus bisa menempatkan antara roja dengan khauf. Mengharapkan pahala Allah, mengharapkan rahmat Allah, kita tempatkan ketika kita melakukan berbagai macam ketaatan pada Allah. Yang ujungnya adalah kita ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menempatkan khauf kita, menempatkan rasa takut kita pada Allah ketika kita akan terdetik dalam hati kita mau maksiat. Sehingga tidak jadi. Ada sebuah hadis yang menerangkan tentang tawassul. Jadi ada 3 orang di tengah gurun pasir, ada badai pasir yang luar biasa dahsyatnya. 3 orang ini lari nyari perlindungan, akhirnya ketemu masuk gua. Selamat, tapi nilalahnya karena badai pasir besar tadi, gua tadi ketutup batu besar sekali, dan mereka bertiga terjebak di dalam gua, gak bisa keluar. Mereka bertiga bingung, bagaimana ini kita bisa keluar. Akhirnya dari 3 tadi ada seorang berkata, sok mari silakan kita salat hajat dan berdoa kepada Allah dengan amal ibadah apa yang kita lakukan benar-benar karena Allah. Maka berdoa orang pertama, ya Allah, saya ini adalah saudagar kambing. Kambing saya banyak sekali. Kemudian saya punya karyawan banyak sekali, kurang lebih ada 100. Dan setiap sore hari saya itu membagikan upah mereka. Saya bagikan upahnya. Terus satu hari ada 1
karyawan saya tidak hadir ketika pembagian, dia pulang duluan. Akhirnya upahnya saya simpan. Besok lagi berangkat kerja lagi, dia pulang pembagian upah, dia nggak hadir lagi. Sampai akhirnya upahnya terkumpul banyak. Akhirnya saya belikan kambing. Upah dari orang tadi saya kumpulkan, saya belikan kambing sepasang. Sehingga kambingnya banyak sekali. Dan orang itu nggak datang. Sampai akhirnya ketika sudah banyak kambingnya, udah ribuan, karyawan saya tadi datang menagih upahnya. Pak, upah saya mana? Maka saya tunjukkan, ketika saya ada di atas bukit, saya tunjukkan. Itu kambing-kambing yang di lembah itu semuanya milik kamu. Karena itu dari uang upah kamu. Dan dia mengambil semua kambing-kambing. Dan saya lakukan ikhlas karena Engkau ya Allah, tidak menuntut apa. Maka ya Allah, lepaskanlah saya dari gua ini. Selesai berdoa, geser pintu batunya tadi. Cuma belum bisa keluar, baru bisa geser sedikit saja. Angin masuk. Kemudian orang kedua juga berdoa. Ya Allah, saya ini anak yang punya ibu, yang sudah tua saya rawat. Setiap saya pulang mengembalakan kambing, saya merah susu, dan tidak boleh ada minum susu tersebut sebelum ibu saya minum. Namun satu saat, ibu saya ketiduran. Sementara kami kelaparan. Dan kami semuanya nunggu ibu saya bangun. Ibu saya bangun baru. Dan kebaktian saya pada ibu saya, ya Allah, saya lakukan hanya untuk Engkau ya Allah. Ya Allah, lepaskan kami. Baru terbuka lagi, sedikit lagi. Angin masuk lebih banyak. Akan tapi belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, seorang pemuda yang tampan luar biasa. Munajat, ya Allah, saya ini pemuda yang tampan di kampung saya dan orang kaya, anak orang kaya. Tidak ada satupun perawan yang gak suka sama saya. Tapi satu saat saya naksir dengan seorang perempuan. Saya datangi dia. Ketika akan melakukan hal tersebut, perempuan tadi berteriak, takutlah pada Allah. Jangan melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Seketika itu saya bergetar dan tidak jadi. Kalau itu semua saya lakukan karena takut pada Engkau ya Allah. Takut akan siksamu ya Allah, maka tolong lepaskan saya. Lepaskan kami dari gua ini. Akhirnya terbuka semua. Dan mereka keluar. Pemuda yang tampan tadi, ketika mau berbuat maksiat, ingat dengan Allah, dia takut, sehingga akhirnya nggak jadi. Ini yang disebut sebagai khauf, rasa takut siksa Allah lebih besar hingga menang mengalahkan hawa nafsunya. Bagaimana supaya kita punya khauf yang tinggi kepada Allah? Itu dengan puasa sunnah. Kita bisa nggak mengalahkan? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.